Tuhan Kristus dan kemudian di Kudus, kami rindu menerima suara Tuhan menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami bisa menerima janji-janji firman Tuhan kalau melakukannya. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar ibadah online ini, dan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga iblis tidak mencuri berkat daripada firman, tapi yang menerima berkat yang penuh dari firman yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Kristus, kami siap menerima berkat firman. Firman Tuhan diambil dari doa Yabes yang bisa kita petik pelajarannya. Diambil dari 1 Tawarikh 4 ayat 9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya, yang artinya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kemudian Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Inilah yang dilakukan oleh Yabes. Perlu kita ketahui bahwa Yabes berasal dari keturunan Yehuda, dan Yabes hidup dalam masa perjalanan pulang dari pembuangan ke Babel yang selama 70 tahun. Awalnya karena bangsa Israel tegak tengkuk dan menyembah berhala, dibuang ke Babel, ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Setelah 70 tahun, Raja Koresi, Raja Persia yang menguasai wilayah itu mengalahkan Babel. Digerakkan Tuhan untuk memulangkan bangsa Israel yang di pembuangan selama 70 tahun itu. Dan Yabes hidup dalam perjalanan pulang, tentunya melewati orang-orang yang sudah mendiami tanah Israel selama 70 tahun. Dan tadilah doa Yabes diucapkan. Mari kita contoh Yabes. Yang pertama, tidak merenungi namanya yang negatif, tetapi dia memperkatakan yang positif. Ini pelajaran bagi kita. Janganlah kita memperkatakan hal-hal yang negatif atau menganggap misalnya arti nama yang negatif atau hal-hal yang lain yang menimpa kita yang negatif. Atau kita memperkatakan yang negatif, misalnya memarahi anak, kamu bodoh, dan lain-lain. Ini nanti terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi katakanlah hal-hal yang positif seperti Yabes ini. Yabes tidak merenungi nasibnya sesuai dengan arti namanya. Tapi dengan langkah iman dia memperkatakan yang positif. Dia berseru pada Tuhan. Di Yeremia pasal 33 ayat 3 juga dikatakan, berserulah padaku, maka aku akan menjawab kepadamu dan akan memberitahukan padamu hal-hal yang tidak kau pahami dan yang tidak kau ketahui. Ini harus langkah iman yang positif. Seperti yang juga firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Pikirkanlah itu dan tentunya lakukan, maka engkau akan menikmati hal-hal yang mustahil menjadi hal-hal yang luar biasa, mukjizat terjadi. Seperti yang disebutkan dalam Yabes berdoa ini. Tuhan mengabulkan permintaannya itu.
tentunya harus disertai dengan kesetiaan kepada Tuhan. Ini, maka janji firman Tuhan digenapi kalau kita memikirkan dan memperkatakan dan melakukan yang positif tadi, yang sudah disebut tadi pasal 8, ayat 8. Ayat 7-nya mengatakan, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran, perasaan manusia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus saja. Jadi memang pikiran dan perasaan ini bisa dipengaruhi oleh iblis, tapi jangan mau. Minta Roh Kudus menguasai diri kita, menyingkirkan hal-hal yang melemahkan dari iblis, perkataan negatif, merenungi nasib, katakan yang positif. Roh manusia dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menang dengan memperkatakan dan melakukan hal-hal yang positif, akan merubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Contoh langkah iman yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yang nomor 1 dari Yairus, kepala rumah ibadah, yang anaknya sakit keras hampir mati. Dia minta pada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Ini langkah iman yang positif. Rindu Tuhan Yesuslah yang Maha Kuasa bisa menyembuhkan walaupun sakit keras. Dia langkah iman yang positif. Dan Yesus datang dan melihat anaknya sudah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, tenang. Dijamah oleh Tuhan Yesus, talitakum, sembuh dan bangun. Inilah yang perlu kita tiru, langkah iman yang positif. Walaupun serasa apapun berat daripada keadaan kita, tapi kita berseru pada Tuhan dengan positif. Iman kita katakan, iman yang tentunya dengan tekun menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus, tidak mengecewakan, karena kasih Allah sudah dicurahkan dengan mengirim Roh Kudus di dalam hati kita. Ada di Roma 5 mulai ayat 1 sampai 5 itu. Kemudian contoh langkah iman yang lain, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia dengan iman percaya, walaupun dengan dirinya yang sudah lemah, dengan iman yang kuat dia berkata dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan inilah yang membuat terjadinya mujizat. Wanita ini sembuh karena iman yang ada dalam dirinya. Demikian juga perwira Kapernaum, dia mempunyai anak buah yang sakit lumpuh sudah lama. Dia meminta Tuhan Yesus untuk berkata saja, nggak usah datang ke rumahku Tuhan, katakan saja maka hambaku akan sembuh. Kemudian Yesus memuji, iman yang sebesar ini belum kudapati pada perwira Kapernaum yang saat itu masih disebut kafir karena dia wakil dari penjajah. Dan dengan perkataan Tuhan Yesus, saat ini anakmu, hambamu itu sembuh, dan ternyata sembuh betul. Mari dengan langkah iman kita mengubah hal-hal yang negatif, yang mustahil secara pikiran manusia maupun secara perasaan jiwa, dengan diubah menjadi iman yang positif, berkatakan dan melakukan langkah iman yang positif, tidak bersandar pikiran manusia yang sempit. Maka terjadilah mujizat. Kita menikmati hidup damai, sejahtera, sukacita, bahagia, dan sehat dari Tuhan Yesus kita terima. Amin. Mari kita berdoa syafaat untuk bangsa, negara, untuk gereja, untuk anak-anak Tuhan. Bapa kami yang berada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan daripada Roh Kudus, kami berdoa syafaat bersama anak-anak Tuhan yang ada ini,
yang mengikuti ibadah online ini. Kami rindu berkenan di hadapan Tuhan memanjatkan doa-doa syafaat untuk bangsa negara kami yang saat ini khususnya dalam menghadapi pandemi yang hari-hari ini masih tinggi penularan virus corona. Mohon Tuhan Yesus pimpin bangsa kami, semua elemen masyarakat bangsa kami. Tuhan pimpin dan Tuhan gerakkan untuk taat aturan pemerintah dengan disiplin, pencegahan 5M, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, juga untuk mengurangi kegiatan keluar bila tidak perlu, juga mencuci tangan, sehingga semuanya demi supaya tidak terjadi penularan yang terus berkelanjutan. Kami mohon untuk Tuhan Yesus sendiri juga memimpin khususnya Kabupaten Nganjuk yang saat ini juga masih zona merah, melakukan PPKM darurat level 4. Mohon Tuhan sendiri memimpin aparat pemerintah dalam mengendalikan COVID ini, bekerja sama dengan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan 5M untuk menurunkan daripada penularan yang ada, sehingga bangsa kami, kabupaten kami bisa menikmati segala kasih karunia Tuhan, yaitu tidak mudah terkena virus corona. Hamba-Mu berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang tes positif COVID-nya ada dan keluarga perlu isolasi mandiri bagi yang ringan sedang, misalkan yang berat bisa opname, padahal sekarang rumah sakit banyak yang penuh. Mohon Tuhan Yesus sendiri ulurkan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu di dalam nama Tuhan Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang positif tes virus coronanya, dan Tuhan jaga dan melindungi dengan kuasa darah Tuhan Yesus keluarga-keluarga yang isolasi mandiri, sehingga keluarga ini tidak tertular dan tetap sehat. Terima kasih Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan. Mohon Tuhan Yesus sendiri memimpin, mengasihi dan melindungi, beri akal budi, ketelitian dalam setiap langkah hidupnya di saat pandemi ini. Walaupun dalam kesulitan, tapi Tuhan tetap pelihara. Roh Kudus tetap menghibur, menolong, memberi kekuatan, sehingga anak-anak Tuhan terpelihara, baik jasmani maupun rohaninya, baik sosial ekonominya maupun kesehatannya, sehingga mereka tetap menerima damai sejahtera, sukacita, bahagia dari dan sehat dari Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Kristus. Sekarang saudara-saudaraku semua, dalam nama Tuhan Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun pada semuanya anak-anak ini, sehingga mereka bisa menikmati hidup damai sejahtera, sukacita, bahagia, dan sehat. Amin.